lagi begini gitu Pak. Kucing saya nih tuh, namanya Ling Ling Pak. Tuh. Lucu ya Pak? Tadi saya nyuruh kamu nganterin ayam 200 biji ke yayasan. Udah selesai? Oh iya Pak, itu dia Pak. Ada cerita lucu Pak. Jadi kan Bapak nyuruh saya tuh tadi. Kan tadi saya kasih alamat suruh antar ke yayasan. Iya. Udah. Ada cerita lucunya. Bapak denger gak? Apa? Kan tadi Bapak nyuruh saya tuh ngantarin 200 ayam ke panti asuhan, panti sumbangin. Lucu Pak. Di tengah jalan, kandangnya kebuka. Ayamnya keluar semua Pak. Lucu banget kan Pak? Karena kebuka, keluar semua. Lucunya di mana, Cika? Hei, nggak tahu. Nih Pak, kan alamatnya masih di saya. Mau kemana mereka tuh ayam? Ayamnya hilang, Cika. Nggak tahu. Boleh ganti Po Eli aja nggak jadi asistennya? Jangan Pak. Gitu Pak. Mana saya tadi minta coba. Ya udah, kita bahas binatang aja ya Pak ya. Ya, ayam. Ayam. Nah ini Pak, ini dia Pak. Lucu banget Pak. Bapak udah pernah lihat ayam kan? Udah 200 ekor terus hilang kan, Cika? Skip ya Pak yang itu. Nah Bapak kan kalau misalnya lihat ayam segimana? Segini kan ya? Segini gitu kan, kecil gitu ya. Gede banget ayam segini. Dari sini ke sini. Oh, dari sini ke sini. Bukan dari lantai ke sini Pak. Kamu segini kan, saya di sini. Ya seginilah ayam. Segini gitu. Nah ini heboh banget ayam raksasa di dunia maya. Ayam raksasa. Ya. Dunia dihebohkan dengan video ayam raksasa yang diunggah oleh salah satu pemilik akun bernama Vitim Sejviaj. Ini dia. Hoax atau fakta, video ayam berukuran raksasa ini menghebohkan netizen. Iya Pak. Seperti dilansir dari Straits Times, ayam jantan di video itu disinyalir bernama Merakli, milik Vitim dari Kosovo. Merakli merupakan ayam jenis White Brahmadan. Dapat tumbuh begitu besar hingga sering disebut rajanya unggas. Perbandingannya, jika ayam biasa beratnya hanya sekitar 3 kg, ayam Brahma ini bisa mencapai berat 18 kg. Ada videonya kan? Ada. Kita lihat aja videonya. Tuh. Itu ayam beneran? Itu ayam beneran, tapi banyak juga orang yang mengira itu tuh ayam tapi pakai kostum. Kalau enggak, orang pakai kostum ayam. Mama, banyak orang berpikiran itu ayam pakai kostum. Orang. Dengar ya. Ini menguji aja. Ada ayam pagi-pagi habis berkokok, dia bertelur di atas genteng, tapi telurnya tidak jatuh. Kenapa bisa begitu? Telurnya nggak jatuh. Karena nggak dijatuhin. Ada ayam pagi-pagi habis berkokok, dia bertelur di atas genteng, tapi telurnya tidak jatuh. Kenapa begitu? Nyerah. Nggak lulus SD itu kayak begitu. Waktu SD diajarin nggak ayam berkokok itu adalah ayam jantan. Sejak kapan ayam jantan bertelur? Jadi ayam tuh nggak pernah bertelur. Ya kita lanjut aja lah ini. Oke. Kucing. Kucing. Nah, ini ada nih. Ini kucing Tom Billy. Mungkin kalian pernah lihat di sosmed atau di Instagram. Ini dinamakan The Chill Cat yang dibuatkan patung perunggu, Pak. The chill tuh dari kata chilling ya, nyantai. Tuh, gitu lihat gayanya nyantai banget, chill aja gitu sih. Ini kucing aslinya, yang itu patungnya, Pak. Oh, sampai dibikin patungnya? Betul sekali, Pak. Wow. Tapi sayangnya Pak, kepopuleran Tom Billy ini tidak berlangsung lama
lama karena kucing lucu ini sudah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2016 lalu. Dan meninggalnya Tom Billy membawa kesedihan bagi warga Turki. Ini kucing adanya di Turki, Pak. Itu sampai dibikinin patung gitu? Betul sekali, Pak. Banyak kali orang duduk begitu nggak ada yang dibikinin patung, perasaan. Tapi itu katanya patungnya sempat hilang ya. Nah, Pak, patungnya itu sempat hilang juga, Pak. Terus geger lah warga Turki itu, langsung dibikinin kertas, ditempelin tuh di tiang listrik, di pohon. Ini kucing hilang gitu-gitu. Itu dibawanya sedot WC pasti ya. Iya, baru ulang tahun. Itu, Pak, akhirnya ketemu lagi si patung tersebut. Iya, terus patungnya dibikinin setempat gitu kayak anjing Hachiko, tahu kan? Anjing yang ada di Jepang. Iya, nah itu juga jadi kayak gitu, Pak. Bapak mau lihat meme-nya, lucu deh, lihat ya meme-nya. Paint me like one of the French girls. Oh, I should buy a boat. Oh, dia lagi mikir nih, orang kaya lagi mikir mau beli. Oh, bikinin lukisan. Mona Lisa kan. Dibikinin lukisan. Most famous Turkish cat, RIP. Oh, oke, sudah meninggal. Sometimes I sit and think, and sometimes I just sit. Jadi kadang-kadang ya itu kucing. Kadang-kadang duduk ya duduk aja. Dia nggak mikir. Dia mah blown aja. Hai cewek, hati-hati jatuh. Sih, gini gitu. Oh, dipindahin ke tempat lain, lagi duduk. Tapi ada satu jenis kucing, karena macan harimau itu kucing juga sebenarnya kan, termasuk dari satu golongan kucing-kucingan sebenarnya. Itu yang menggegerkan Indonesia juga, karena dia lebih nyantai dibandingkan kucing tersebut. Oh ya, ada. Dan ini macan. Oh iya. Dan ini macan. Macan ini patung, dan ini adalah macan Cisewu. Jadi macan ini dibuat tuh di Cisewu. Nah, tapi kalau kita lihat dia bukannya serem tapi lucu. Tuh, ya kan? Dan ini ada di distrik militer Cisewu. Nah, tuh liatin tuh. Tuh kan? Ini macan terbahagia sedunia ya, Pak? Iya. Dia lagi ngetawain tadi ayam hilang 200 itu. Ya. Ini macannya ya. Tapi mungkin ini dia bahagia tersenyum lebar tuh kan. Jadi semua orang yang ada di sono pasti ikutan foto gitu. Nah, ini akhirnya dibuatin meme juga sama orang-orang, dibuatin meme. Coba kasih lihat meme-nya. Ya, Raisa dapat macan Cisewu dari Bapak Jokowi ya. Padahal ini harusnya sepeda ya. Harusnya sepeda. Tapi jadi macan Cisewu. Macannya girang. Macannya girang. Oke. Emangnya harus nakutin terus, kali-kali merenges nggak apa-apa kali gitu. Emangnya kalau macan harus nakutin, kan macan kan nggak harus nakutin gitu. Tapi akhirnya patung tersebut diganti ya, karena itu kan ada di distrik militer juga. Terus akhirnya buat jadi meme banyak banget, terus kayaknya jadi nggak asik gitu ya. Jadi akhirnya diganti dengan macan yang sedikit menyeramkan, sedikit keren. Tapi kalau saya harusnya jangan diganti. Kenapa? Karena ini macan udah terkenal banget, orang-orang foto ya, walaupun orang-orang tertawa karena lucu, tapi sebenarnya nggak apa-apa, diganti aja bahwa ini TNI Indonesia atau militer Indonesia itu bukan hanya gagah berani tapi juga menyenangkan buat masyarakat tuh kan, gitu kan ya. Iya dong, harusnya gitu. Iya ya, Pak ya. Tapi setelah diganti nggak selesai juga masyarakat, tetap dibuat meme. Coba kita lihat, tetap dibuat meme. Nih ada meme-nya ya. Ada meme-nya. Jadi nah ini dia. Nah, itu yang macan baru, tuh yang macan lama. Ketika teman mau minjem uang, nah, kayak begitu lagi mau minjem. Ketika ditagih jadi kayak gitu. Nah, itu buat informasi aja, itu adalah yang baru ya. Dan ini dari Pusat Penerangan TNI. Jadi yang membuat meme dari TNI juga ya. Iya, itu tuh Pusat Penerangan TNI yang betul. Yang posting. Mungkin tuh para turipas sering mengalami hal di bawah. Oke. Just jokes, oke. Tapi ya udahlah, itu fenomenanya. Tapi kalau buat saya sebenarnya nggak apa-apa karena lucu, patung macan begitu tuh lucu banget itu loh. Kamu suka yang mana, Cika? Aku sukanya yang atas. Jadi kan ya selamanya kalau macan itu nakutin, serem. Jadi nggak apa-apa, padahal yang atas aja dipertahankan ya, Pak ya. Oke. Tapi bicara tentang hewan ya, hewan tuh bisa postingan hewan bisa positif negatif. Ini banyak yang negatif. Jadi banyak sekali pemakai akun-akun sosial itu yang mempostingkan pada saat mereka menyiksa hewan, menyiksa binatang. Ada yang lagi ditembakin pakai senapan angin dan sebagainya, itu banyak sekali sekarang.
banyak sekali. Dan pelaku-pelaku seperti itu harus ditangkap sebenarnya, harus diberikan pelajaran gitu. Nah, ada bintang tamu ini yang mengejar pelaku-pelaku tersebut. Nah, yang udah nangkep itu mau ke sini, mau minta tolong Bapak biar Bapak bisa bantu nangkep si pelaku itu, Pak. Oke, yang udah tenang. nyiksa Buat binatang. Anda yang tadi menyiksa itu, yang tadi nggak ketahuan itu, tenang. Anda bersenang-senang dulu, bahagia dulu, karena ingat waktunya tidak lama. Setelah ini saya akan cari Anda. Oh, macan Pak lewat, anjing. Lagi syuting, Pak. Aduh, Bapak. Pak. Kenapa kalian? Ini ada perlombaan apa sih? Bapak sih. Oke. Tadi kita ngomongin binatang. Oke, tadi. baik. Itu nanti akan kita bahas ya. Apapun itu anjing tadi ya? Anjing, Pak. Kenapa segede kambing ya? Lebih gede, Pak, ini, Lebih gede Pak. daripada Iya, kambing. Pak. Kita nanti akan bahas lain satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Saya berharap nggak ada makhluk yang bisa tersiksa kayak dia sih. Harusnya semuanya tetap bahagia. Walaupun dia sekarang bahagia, apapun kondisinya. Ya. Tadi Anda bisa lihat ya bahwa itu bagus sekali kambingnya ya. Kucing, anjing, Hah? anjing. Ini gede banget. Iya, Pak, itu anjing apa ya, Pak ya? Ntar kita tanya. Apa kita mengundang siapa sekarang? Kita mau mengundang Doni tadi, Pak. Mas Doni yang menangkap orang-orang yang sudah menyiksa binatang. Ya, Yang ya, ya. Anjing, kucing. Kenapa mereka menyiksa binatang? Soalnya mereka takut sama orang. Makanya ntar kita cari orang. Tanpa senjata tajam ya. Kita undang. Langsung saja kita akan mengundang, ini dia Doni Herdaru dari Animal Defense Indonesia. Halo. Apa kabar? Mas Doni, ya. Apa kabar? Halo. Silakan. Doni. Ya, ini siapa namanya ini? Aura. Aura. Oh, namanya Aura. Cewek ya? Kalah nama Iya, cewek. artis ya. Dapatnya waktu zamannya Aura kasih dulu. Oh, oke. Jadi Mas Doni ini adalah bagian dari Animal Defenders atau Iya, saya ketua dan sekaligus pendirinya. ketua dan pendirinya. Oke, tugasnya adalah Kita punya program 4 yang utama: Rescue, Rehab, Rehome, Education. Rescue, Rehab, Rehome, Education. Education. Oke, berarti yang pertama adalah rescue. Rescue. Rescue ketika si hewan-hewan kejadian ini gitu ya. disakiti ya, Disakiti, ditelantarkan, sama misalnya ada orang yang sengaja nyiksa gitu ya. atau kecelakaan di jalan. Iya, bisa. Ini salah satunya korbannya. Ini anjing jalanan yang ketabrak, separuh badannya lumpuh. Ketabrak apa ini? Ketabrak mobil kemungkinan besar. Ketabrak mobil, satu badannya lumpuh. Setengah badan lumpuh, jadi pipis sama pupnya dia nggak bisa teratur. Akhirnya gimana sekarang? Tetap nggak bisa dipakai, tapi akhirnya kaki belakangnya kita amputasi karena ganggu dia jalan. Setelah diamputasi dia jadi lebih leluasa. Lebih leluasa. Oh, saya pernah tahu ada anjing seperti ini, belakangnya dikasih Kasih roda. roda, Iya, jadi bisa lari-larian dia. Betul. Oke. Dan katanya Anda juga ini suka menghampiri orang-orang yang menyiksa hewan-hewan tersebut. Ya, jika kita pengen banget belajar kayak Om, bisa temuin orangnya nih. Kalau di Instagram kadang-kadang ada yang pamer kan, kucing disembelih sama dia gitu. Betul. Kita himbau jangan gitu. Kita mau ketemu orangnya tapi jangan lewat dunia maya, mau ketemu orangnya. Kalau gagal sama hewan, siksa, harus berani juga ketemu kita kan. Iya, betul. Karena hewan nggak ngelawan ya. Iya, Susah kalau ya. berani emang sepantar lah. Iya. Kasus yang terakhir itu yang mahasiswa UNJ. Mahasiswa UNJ itu Ya, yang potong memutuskan kepala ayam untuk menyebarkan darah di Iya. waktu demo itu ya. Iya, buat kita-kita itu bukan suatu yang lumrah kalau dilakukan sama mahasiswa ya, karena level keterdidikannya berbeda. Membawa animal abuse dan dipertontonkan di muka publik, kita akan Mungkin lawan. mahasiswa itu berpendidikan tapi tidak bermoral. Moral, didik tanpa moral itu Ya, berbahaya. jadinya kayak begitu gitu ya. Oke. Lalu Anda ketemu sama orangnya dan ngeyel katanya. Betul, jadi kita izin minta waktu beliau
untuk ketemu, untuk kenapa sih mereka lakuin itu gitu. Ternyata nggak datang. Tapi kita tahu yang duduk-duduk di sekitar saya ketika saya nungguin itu teman-temannya. Udah feeling banget itu teman-temannya. Ternyata beberapa saat kemudian pas kita pulang, karena udah hampir 1 jam kita tunggu nggak datang, kita pulang, mereka datang dan live di tempat seolah-olah kita yang nggak hadir. Oke. Yang salah satu yang ada di live Instagram itu orang-orang yang ada di sekitar saya tadi. Jadi sebenarnya kemungkinan besar orangnya ada di sekitar saya, cuma nggak mau ketemu. Jadi belum sempat tatap muka? Belum sempat tatap muka. Jadi kesempatan untuk baik-baik kita udah berikan. Buat saya udah habis nih. Ya udah, besok kita protes ke rektorat. Kita sampaikan protes kita ke rektorat, dan kebetulan pihak rektorat UNJ menyambut baik dan mereka pun concern akan hal yang sama, bahwa ini nggak boleh dilakukan oleh mahasiswa gitu, dan itu salah. Dan itu salah. Ada hukumannya kan? Hukuman sedang dipertimbangkan dalam skala masing-masing, karena akan dilihat porsinya masing-masing dari tiap peran mahasiswanya. Dari yang terendah sampai yang tertinggi nanti hukumannya akan berbeda. Kemarin yang kita tahu ketika bertemu sama pihak rektorat bahwa proses sidang dan pemanggilan orang tua sudah berjalan dan akan ada sidang etik yang akan menjatuhkan hukumannya apa. Oke, katanya mereka sempat mengejek Anda di sosmed. Ya buat kita silakan ejek saya lah, tapi hukuman atas perbuatan itu harus mereka terima. Mengejek Anda tuh apa, gimana ngejek? Aura. Gara-gara ayam aja begini gitu, apa bapaknya ayam lah apa gitu. Tapi ketemu nggak berani. Tapi ketemu nggak berani ya. Tapi saya nggak tahu, di luar masalah hewan tersebut, itu kan kalau nggak salah demo yang memutuskan ayam dan darahnya itu ada foto Bapak Presiden kita. Iya, lambang negara ya. Lambang negara itu ditindak tidak dengan pemerintah sebenarnya? Kita fokus pada kasus yang animal abuse-nya dulu. Ya. Apakah nanti ada pihak lain yang mempermasalahkan tentang penghinaan pertanyaan lambang saya, negara? apakah Anda tahu itu sudah ditindak belum? Belum. Menurut saya belum ada tindak lanjut. Belum ada tindak lanjut ya, karena itu kan menghina lambang negara. Betul. Tetap biar bagaimanapun ya. Oke. Nah, saya ingin tanya begini, ketika mereka mengejek Anda, ya, pasti yang ada dalam pikiran mereka gini, lu ayam aja begitu ribut, bener kan? Emang lu nggak makan ayam? Betul. Emang lu nggak pernah makan ayam? Ayam juga dimatiin, ya kan? Betul. Nah, pembelaan Anda bagaimana? Yang pertama, saya sudah tidak makan daging lagi. Jadi Anda sudah kalau, vegetarian? Kalau mereka, lu kan makan ayam, gue deh enggak. Oke. Gue makan tumbuhan. Terus yang kedua, ayam kan juga pada dipotong tiap hari. Betul. Ada restoran siap saji gitu, cepat saji ya. Mereka dipotong dengan cara yang cepat dan tidak dipertontonkan dan tidak untuk yang sia-sia. Tidak diekspos ya? Tidak diekspos dan tidak untuk sia-sia. Di Islam sendiri ada tata cara bagaimana menyembelih hewan. Bagaimana adab yang baik. Islam sendiri mewajibkan pisau yang tajam untuk menghindari tersiksanya binatang dan tidak boleh sampai terputus. Dan apa yang dilakukan mahasiswa-mahasiswa ini salah, sampai terputus itu tidak boleh di syariat Islam, itu tidak boleh. Yang kedua, yang berikutnya adalah ayam ini setelah dipotong tidak ada manfaatnya. Entah di mana bangkainya. Satu studi di Amerika bahwa manusia-manusia yang keji terhadap hewan itu punya potensi untuk menjadi serial killer atau pembunuh sadis yang pada gilirannya akan menjadi problem buat sosial, dan ini yang kita hindari. Kalau Aura ini gimana ceritanya? Aura ini anjing jalanan yang diduga terlindas, tapi laporan dari seorang ibu berhijab, dan dia tidak bisa pelihara anjing tentunya. Dia pun sendiri tidak pelihara kucing, tapi beliau menemukan Aura berlindung ke rumahnya di antara pepohonannya dia, tanaman-tanaman. Lalu dia nemuin anjingnya, ternyata nggak bisa jalan, dikasih makan, dikasih minum, lalu menghubungi kita. Mendapatkan laporannya, kita datang ke sana, amankan Aura, segera bawa ke dokter dan diperiksa. Ternyata separuh badannya udah lumpuh. Itu kejadiannya udah agak lama sepertinya, lalu dia cari perlindungan. Kondisinya waktu itu kurus banget dan banyak kutu gitu ya.
setelah didiagnosa emang separuh badan tidak bisa terpakai lagi. Anda cerita ini sambil sedih. Kenapa? Emang kelihatan sedih? Kelihatan. Saya berharap nggak ada makhluk yang bisa tersiksa kayak dia sih. Harusnya semuanya tetap bahagia. Walaupun dia sekarang bahagia, apapun kondisinya. Dan kayaknya dia nurut sekarang ya. Kemana saya pergi itu paling Udah berapa lama ini? sama saya sekitar 3 tahun. Sekitar 3 tahun. Ada banyakkah hewan-hewan lain seperti Aura? Banyak banget, dan rata-rata yang less adoptable seperti ini kita sebutnya less adoptable karena anjing lokal, anjing kampung sebutannya, dalam kondisi utuh aja tidak ada yang mau adopsi. Apalagi yang cacat. Apalagi yang Aura yang maaf, dia mesti pakai pampers, mesti pakai diapers ya, untuk menghindari supaya nggak di tempat and with orang it's costly. gitu. Ya. It's costly for Costly dan apa harus maklum lebih gitu. Di tempat saya ada yang nggak ada kaki depannya dua-duanya, ada yang kakinya cuma banyak? Yang cacat ada sekitar 30 lah, 30. Dan kalau yang cacat entah kenapa saya udah jatuh cinta aja udah. Tugas saya cuma mau bikin mereka harus lebih bahagia deh dari sebelumnya, sebagai pembayaran atas susahnya hidup mereka sebelumnya. Mas Doni berarti udah membantu banyak seperti Aura ini berapa banyak? Entah ada berapa ya Mbak ya, nggak saya hitungnya sih. Kalau yang bikin jatuh cinta tadi apa? Apa yang bikin saya jatuh cinta ke mereka adalah biasanya karena kita memulai dari awal dia datang, kita rescue gitu ya, bawa ke dokter, ngurusin dia waktu masih galak. Kita ada beberapa anjing yang kita tolong awalnya galak. Ada anjing jalanan yang ketabrak mobil, dia ada di tengah-tengah median jalan, kita ambil, dia nolak. Kalau kita biarin dia ketabrak lagi nanti lari. Mau nggak mau kita relain badan deh, kegigit, tangkep digigit. Tahan sebentar, masuk mobil, lepasin ya udah, lukasin ntar hilang. 1 hari, 2 hari dia masih galak. Hari ketiga ketika mau dioperasi saya gendong, dia kayak pegangan jadinya. Habis itu anjing nggak mau lepas dari saya, mau ikut terus. Jadi sedih, susahnya dari awal karena kita urus. Lama-lama jadi nggak rela nanti kalau ada yang mau adopsi. Tuh, Iya. ini mah Aura dipanggil nurut, dia peluk-peluk, tuannya kenapa sampai dijagain. Nah, lu punya Ling-Ling, pulang ya. Dikasih makan ya. Lucu Pak, suka gitu-gitu. Dia juga tadi gitu-gitu. Aura ada yang sayang. Nengok ya. Oh, ya dipanggil nengok. Aura ada yang sayang sekarang ya. Iya tuh, dia mah nengok ngerti. Aura. Ya kan? Aduh. Coba kalau Ling-Ling, Ling. Siapa yang manggil-manggil? Bapak mah. Ling-Ling, kamu juga sempat mau ketabrak mobil ya? Iya, Terus sekeluarga nangis ya? iya bener. Iya sempet itu. Pokoknya drama deh mama saya. Saking sayang kucingnya, yang bawa mobilnya kakak saya, Mas. Kakak saya yang diomelin, anak kandungnya diomelin sama mak gue. Sus, What? kamu nangis ya? Iya tadi. Kamu nangis? Enggak, ini apa namanya, berkaca-kaca. Oh, terus. Ya udah, jadi ketabrak. ternyata kalau udah sayang hewan tuh udah melebihi sayang sama anak kandung sendiri kali ya, Pak ya. Dia tuh punya kucing namanya Ling-Ling. Nah, pada saat itu kakaknya nyetir mobil, Ling-Lingnya keluar, si Ling-Lingnya kucing ini hampir ketabrak mobil yang disetir kakaknya. Mamanya keluar marah-marah sambil nangis menyelamatkan Ling-Lingnya. Sekarang kakaknya entah di mana. Masih ada. Ada. Ya, kira-kira mama kamu kalau marah kan saya nggak tahu. Saya mikir kan. Iya. Kalau Ciko siapa Ciko? Ciko nih anak saya juga nih. Oke. Ini anak saya, Ciko juga anak Coba saya. kita panggil. Ada Ciko? Ada Ciko. Cika, lucu banget. Ya ampun. Ya ampun, si Cika tahu aja di sini. Nih super kepo. Loh. Sungkep lu, sungkep. Sumpah.
Sungkem dulu sana. Sungkem. Sungkem sini. Chico Jessico ya namanya ya. Sit. Good boy. Wih, ini Chico ada ceritanya juga. Iya, mulutnya diikat pakai tambang dulu Itu sama sampai ibunya. luka ya? Iya, Ada diikat luka. Itu pakai sampai tambang robek sampai mulutnya? Iya, sampai sobek. Ciko, kam. Tadi di sini. Sama bapaknya. Oh, enggak itu tuh. Oh, enggak kesana Dia di juga. sono. Ciko, sini. Ciko sini. Jadi gimana ini ceritanya? Dia diikat mulutnya pakai tambang Karena? sama ibunya. Katanya berisik. Karena dia berisik. Katanya berisik. Nah kalau nggak mau berisik jangan piara anjing dong. Betul, kalau nggak mau denger gonggongan anjing, peliharanya kaktus. Piara. Jangan pelihara anjing. Iya. Anjing kalau kebutuhannya terpenuhi, fisik, mental, dia kan tenang. Iya betul. Ciko, sini. Kalau Ciko ini kayaknya nggak tenang ya, banyakan gula ini kayaknya. Itu bekas lukanya kah? Iya, bekas lukanya. Sampai rusak begitu? 4 tahun nggak hilang-hilang. Itu sudah berapa lama? Udah 4 tahun lebih. Cuma berkurang doang, tapi nggak hilang. Dan bulunya sudah tidak bisa tumbuh lagi. Nggak Ya? bisa tumbuh lagi. Oke. Ini segini ya, soalnya bawahnya juga ada itu. Iya, ikut tambang plastik. Loh, berarti dikatnya kencang sekali. Kenceng dong? banget. Dan kalau sampai luka begini biasanya karena muter. Karena kegesek. Dan ini berarti yang miara yang mengikat. Iya. Lah Anda ngambilnya gimana? Pasti ribut dulu. dong. Karena tempatnya tidak bisa kita akses. Kayak di satu apartemen gitu. Kita jadi dibantu sama pelapornya untuk ngeluarin si Ciko, dan Ciko ikut kita sekarang. Pemiliknya gimana? Oke aja. Kayak cuek aja. Nggak peduli. Iya. Tapi kelihatannya Ciko udah bahagia sama Anda nih sekarang ya. Coba Ciko senyum dulu. Oke baik, kita lanjut lagi setelah yang satu ini ya. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Ông Banh Mọi này bắt gì vậy? Itu adalah tingkah lucu anjing manja, Pak. Oke, sekarang kita undang yang Ada. tadi kasih makan pakai centong itu ya. bukan, Pak. Langsung ya kita undang, ini dia Gama dan Geta. Gama, Geta. Oh, ada pelatihnya juga. Ini yang tadi kata pelatihnya. Oh, ini yang tadi. Apa kabar? Halo, Pak. Apa kabar? Oke. Iya, berantem. Oh, santai bro, jangan kayak anak SM lo. Oke. Ciko sini. Sini. Ke depan. Sini. Good boy. Gama yang mana ini Gama? Gama yang ini. Gama ini Iya. itu? Geta. Itu Geta ya, ini Gama sama Geta. Oke. Gama ini alaskan, Oke. Jenis Alaskan Malamut. jelaskan Malamut. Ini belum total besar ya? Ini baru 1,5 tahun. Baru 1 Dia tahun masih bisa berkembang sampai umur 2 tahun. Jadi kira-kira sebesar apa? Agak lebih besar dari ini sedikit. Agak besar dari sedikit. Oke. Dan ini beratnya berapa ya? Kurang lebih kemarin itu 50 kiloan. 50 kiloan. Ya, betul. 50 kilo. Oke. Ini dua-duanya pria? Dua-duanya pria, yang satu beda bloodline-nya aja. Yang ini tipe Thailand, itu Eropa. Thailand satu Eropa. Yang Eropa seperti husky ya? Dia itu lebih, kalau Thailand itu lebih tinggi, Eropa lebih pendek tapi lebih ini gede ke pinggir. Punya berapa? Kalau saya sendiri, kamu It's okay, kamu. Sini. Ini Geta. di rumah ada 4. Di rumah ada. Berarti berapa ton ini? Diinjek. Gamanya dulu. Geta. Geta. Bedanya Geta sama Gema? Gama. Apa tuh? Dia lebih manja. Yang Eropa tuh lebih manja tapi lebih dominan sebetulnya. Gitu. Jadi
Kalau untuk manja sih dia nomor 1. Ini. Iya. Ini kan 50 kilo ya. Kalau orang ditamplok sama beginian jatuh mental. No sini. Enggak, ini tolong pegangin dulu. Tolong pegangin. Enggak, tolong ini gua nggak bisa megangin, gua kan mau kerja di sini. Apalagi saya. Pegangin ininya doang, nu. Bisa dibawa pulang, Mas. Saya yang dibawa pulang sama dia malah. Mas Aneh yang dibawa pulang sama No, gini loh. Atau gini deh, ganti main piano deh. Enggak, saya tuh penasaran kok dia berdiri tinggian mana gitu loh. Yang tinggi banget sih sebetulnya. Bukan sama Anu. Oh. Jadi kalau miara ini, Tetap berdiri ya nggak? nah kalau miara jenis ini tuh berapa kosnya sebulan? Makannya apa ini? Dia sebetulnya dog food dicampur sama daging aja sih. Oke, and how much you spend for a month? Kadang-kadang nggak ngitung sih ya, soalnya kalau untuk apa ya kita sayang sih akhirnya jadi kayak ngalir aja gitu. Cuman kalau misalkan kita hitung-hitung untuk 2 anjing dog food itu satu saknya tuh 15 kilo. 1 bulan itu bisa habis 2 sampai 3 sak. Satu anjing? Ini enggak 2 anjing. 2 anjing? Ya. Jadi sekitar? Hampir 3 jutaan mungkin. Hampir lebih. 3 juta? Itu untuk makannya Itu untuk aja. makan? Groomingnya? Vitamin dan grooming. Berapa itu? Nggak bisa dihitung juga sih Ya sebenarnya. udah kira-kira 2 anjing ini butuh biaya berapa? Sekali grooming 1 anjing itu kurang lebih 150 ya. Kemana? Sini. Kit. Sit, Ya. sit. Pipis lagi, pipis. Mau pipis. Ini serigala banget ya Pak ya, kayak serigala ya. Kemana? Kit. Tapi mereka ini, Kemana? Kit. tapi mereka ini kan termasuk anjing jinak ya sebenarnya. Iya betul, jinak banget. Masuk anjing jinak ya. Oh, Iya, oke. Kan, Coba naik ya. Lama. Kamu pengen itu ya? Kan main. Sika itu tolong diwasitin, Sika tolong. Are you ready? Fight! Ya, Sebenarnya sebetulnya lebih ini sih pengen main bukan mau kelahi. iya memang karena beda beban itu yang bahaya adalah beda bebannya aja, oke. Tapi kalau orang lihat ini kadang-kadang pernah nggak Anda bawa jalan terus orang takut gitu lihat karena gede? Banyak. Apalagi di kita kan masih orang masih ragu-ragu. Karena kan kalau penampilannya kayak serigala kan, Betul. jadi orang tuh, waduh ini galak banget pasti gitu. Padahal Iya. baik banget. Nih lihat ya dari tadi ya, dia tuh ngeliatin pengen ikutan. Orang lagi kerja, kamu malah ngikutin merekanya gitu. Oke, Anu, ini bantuin Anu. Khawatir gak? Ini kalau misalkan dijual gitu harganya berapa, Mas? Aduh, kalau masih baby ya. Baby itu ya berkisar sekarang itu udah ada dari 10 sampai 50 ada. Baby aja ada yang sampai 50. Wow. Tergantung dari apa? Rasnya, rasnya dia turunan impor gitu ya. Itu baby itu usia berapa bulan? Baby itu dari 2,5 bulan udah boleh di adopt, udah boleh diambil. Udah boleh di-adopt ya, udah boleh diambil dari 2,5 bulan. Betul. Oke, kalau ini waktu Anda beli berapa? Kan tadi sampai 50 jutaan. Ini yang tipe yang mana? Sengaja beli apa dikasih atau gimana? Ini Beli orang dia ketawa waktu ditanya pasti beli. Oh beli ya? jangan harga. Kan Anda udah bilang antara 10 sampai 50. Ya antara itulah. Ya, berarti ini yang mana? Saya mau tahu Anda tuh orangnya. Oh. Ya sekitar Segitu. Berapa? Ya antara 10 sampai 50. Antaranya tuh jauh. Di tengah-tengah kah? Ya kurang lebih segituan. Mahalan mana sampai gitu? Mahalan Eropa. Mahalan Eropa. Eropa lebih mahal. Bisa 2 kali lipatnya dari Thailand. Oke. Tapi Thailand tuh lebih
besar, bulunya lebih banyak, bulunya lebih panjang. Ini Anda piara ini nggak ditandingkan atau apa gitu? Kalau yang ini show, Eropa tuh kelebihannya tuh bisa diikut sertakan dalam show, gitu. Kalau Thailand ya untuk pet, kesayangan. Gitu. Kalau show gitu yang dilombain apa? Jadi dia diajak jalan, nanti juri ngelihat itu struktur badannya, Oh, coba terus ya. cara jalannya dia. Coba. Yuk, Ya. ayo Geta. Sama Come. tante kayak kok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas Anu, pegang. Ini mau ikut tinggi. No, bawa, jangan pegang, pegang itu betul. Jangan dilepas, no. Berat mas, Ya ikutin. kayak narik bajai mas ini mas. Ikutin atuh, no. Geta, David Geta. Bukan. No, satunya pegang. No, iya pegang. Waduh, kan. Mas Anu ikutin ke sana. Tuh Mas Anu. No, ikutin atuh, ajak jalan, no. Ini ngajak pulang malah mas dia mas. Itu getanya, no. Ya, Nagama gitu Gama. ya. Oke. Mas, panggil Mas. Cepat. Come. Bisa coba panggil. Gama, kap. Audio. Kenapa lu doang yang balik? Gamanya nggak diajak. Dia ke bawah. Oke, udah kita break dulu ya. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Ngeliat Anu. Mereka kayak bawa anaknya gitu. Enggak, lu kayak bawa anaknya. Ini kan anak-anaknya gitu. Saya mau tanya sama Mas Doni ya. Mas Doni. Mas Doni, apa nih tujuan melakukan semua ini? Saya mau apa yang kelihatan rusak jadi benar, apa yang sakit jadi sehat, apa yang sengsara jadi bahagia. Kelihatannya kita setuju ya. Setuju banget. Sangat setuju. Kita coba melakukan apa yang kita bisa lakukan maksimal dari setiap diri kita dulu. Jadi nggak berharap muluk atau berharap dari orang lain, tapi kalau apa yang kita bisa lakukan kita lakuin sendiri dulu. Tapi kan banyak sekali orang-orang di sini tuh yang kalau misalnya ada di Facebook, ada di Instagram gitu ya. Saya sering sekali baca tuh di Instagram tuh, "Duh kesian nih ada anjing diginiin, kesian ada gini." Tapi kesian doang gitu. Betul. Kasihan itu tidak merubah keadaan. Action yang akan merubah keadaan. Jadi teman-teman kalau ngelihat sesuatu ada yang salah, jangan itu nggak bener tuh, ya benerin lah. Kalau ada kita sering nih. Mas Doni tolong dong anak-anak kucing di tengah jalan tuh aku buru-buru itu kejadiannya di Cinere, kita ada di Meruya. Ketika kita datang udah jadi karpet nanti kucingnya. Jadi berhenti sebentar bang berhenti sebentar, pinggirin atau pindahin ke area yang aman, itu kan bisa. Jadi jangan berharap orang lain yang melakukan apa yang jadi tugas kita. Kalau kita ngelihat sendiri, kita ngelihat di depan mata, itu tugas kita loh, bukan orang lain. Jadi, ada orang buang sampah sembarangan yang berbahaya buat orang lain, kita pindahin, jangan manggil dinas kebersihan tolong beresin, enggak. Kita yang beresin. Jadi hilangkan kebiasaan ngandelin orang lain dan cuma komen kasihan, itu nggak cukup. Because Action akan berubah. because speaks means nothing without actions ya. Yes. Kalau cuma ngomong doang percuma. Nah, baik. Kalau ada orang-orang yang ingin membantu tapi mungkin dia tidak mampu gitu ya, atau ya kan tidak mampu nih banyak hal, mungkin dia takut karena ada orang yang udah punya dan sebagainya. Mereka gimana caranya menghubungi Animal Defender ini? Ya bisa lihat dari sosial media kita di Instagram ataupun di Twitter atau lewat website kita. Apa yang mau dibantu banyak, bisa materi tentunya, tenaga pastinya. Teman-teman yang lawyer bisa mendampingi kita ketika kita ngejar-ngejar orang-orang yang suka menganiaya hewan dan ngelawan. Tapi apakah di Indonesia sudah ada hukumnya? Ada.
Ada. Ada. Pasal 302 KUHP yang di Prolegnas ini program legislasi nasional di 2017 rencananya akan dikeluarkan dari KUHP dan dijadikan undang-undang biasa. Berarti belum? Udah ada, tapi akan dipertajam. Rencana dari teman-teman para penggiat kesejahteraan hewan ini akan memberikan input kepada bapak-bapak di DPR agar sudut-sudut mana aja yang terlewatkan selama ini. Yang isinya adalah apa? Yang isinya umumnya adalah kesejahteraan hewan yang harus dipenuhi dari setiap kepemilikan. Jadi pemilik itu harus memberikan kepastian tempat makan minum yang layak. Jadi jangan sekadar punya, boleh dipanas-panasin, dihujan-hujanin yang sekarang banyak terjadi. Jadi ketika kita tegur, ini anjing-anjing gue mau apa loh. Jadi mereka banyak yang nantang karena tidak ada penegakan hukum di sini. Padahal ada sebenarnya. Jadi, tapi apakah bisa dilaporkan sebenarnya? Bisa dilaporkan. Bisa dilaporkan ya. Ada beberapa kasus yang udah sukses. Oke, baik. Sebagai pencinta hewan lah ya. Kayak gimana kalau Anda melihat ada orang yang menyiksa kucing, menyiksa anjing di jalanan? Kita nganggapnya, wah kalau kejadian itu sama anjing kita seperti apa gitu. Ya. Tapi yang pasti sih saya sebagai pencinta binatang akhirnya hanya bisa mempengaruhi lewat sosial media. Misalkan cara merawat anjing yang benar, cara menyayangi anjing yang benar, cara memberikan makan anjing yang benar, seperti itu. Ya, oke. Tanya saya terakhir, buat Anda, apa sih artinya mereka ini? Family. Family. Yes. They are my family. Baik, terima kasih ya semuanya udah hadir. Terima kasih ya. Tapi basicnya adalah kita manusia itu juga termasuk hewan kan sebenarnya kan. Hanya saja kita dibekali otak, kita dibekali pikiran. Bedanya gini, hewan itu punya alat bertahan diri. Contohnya anjing dengan gigitannya, macan dengan gigitannya, bunglon dengan berubah warnanya. Hewan seperti itu punya. Manusia diberikan pikiran, itu adalah alat untuk mempertahankan diri. Dan kita harus tahu bahwa bukan hanya manusia saja yang ingin menyelamatkan dirinya setiap harinya. Hewan pun tidak ingin disakiti. They are the same like us, ya. And remember that so humans is not the only animal trying to survive each day. They are too. Saya dari Komisi Cika Jessica, inilah Hitam Putih.